Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hadi Soekarto dari Prodi Teknologi Pendidikan semester 2. Di sini saya akan membawakan materi pendidikan anti korupsi, yang mana materinya yaitu pengertian korupsi dan faktor penyebab korupsi. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut ini. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya, dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata comperere, suatu bahasa Latin yang lebih tua dari bahasa Latin. Tersebut kemudian dikenal istilah corruptio. Corrupto Inggris, corruption Perancis, dan corruptie atau corruptie Belanda. Selanjutnya, untuk beberapa pengertian lain disebutkan bahwa Muhammad Ali 1998. Yang pertama, korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Yang kedua, korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dan yang ketiga, koruptor artinya yang suka melakukan korupsi. Adapun bentuk-bentuk korupsi: 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Faktor penyebab korupsi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamama bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Adapun beberapa faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminasi dan tidak adil. Rumusan yang tidak jelas tegas, non-lex serva sehingga multitafsir, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulis Yantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan Logikanya, lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun, saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Sulias Yantaro 2004. Yang keempat, faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Tunggal 2000. Bila mana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandangan organisasi meliputi: A. Kurangnya adanya teladan dari pimpinan. B. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. C. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. D. Manajemen cenderung menutupi korupsi dalam organisasinya. Ya, itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.